Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat hari Senin ya. Ini hari weekday, jadi mungkin teman-teman yang sedang istirahat kerjanya atau mungkin ada yang istirahat sedang kuliah bisa ikut gabung dan stay tune pada live pada siang hari ini. Jadi hari ini adalah special live karena biasanya live IG di Enola Jatim dilaksanakan di malam hari. Cuman karena ini unik, ini spesial karena edisinya adalah edisi live from Mekah. Jadi kita akan berbincang dengan Gus Afif atau Ketua Lazisnu Jawa Timur yang saat ini sedang berada ibadah di umroh gitu. Ibadah umroh di Mekah seperti itu. Jadi langsung saja biar tidak usah lama-lama dengan Gus Afif yang berada di Mekah. Assalamualaikum Mas Afif, Gus Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus Afif. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini sedang jam berapa di sana Mas Afif? Jam 9 pagi. Ini ya jam 9 persis. Selisih 4 jam dari Indonesia atau waktu Indonesia Barat. Untuk jamaah sholat subuhnya jam berapa di sana? Tadi jamaahnya jam 5. Jam 5. Oh, hampir sama Ya, seperti jadi Indonesia ya? ya, kalau di Indonesia kan sekitar jam 4 ya. J. Agak mundur sih kalau di sini. Jadi kalau subuh biasa di Indonesia jam 4, di sini jam 5. Kalau zuhur biasanya kan setengah 12 kalau di Indonesia, tapi kalau di sini sekitar setengah 1 atau sampai jam 1. Alhamdulillah. Sudah hari keberapa ibadah di Tanah Suci, Gus Afif? Kira-kira sudah 10 atau 11 hari ya. Alhamdulillah. Ya lumayan. Sampai berapa hari di sana? Apakah sampai puasa nanti hari keberapa? Kemungkinan tanggal Ramadan tanggal 1 itu sudah sampai di Indonesia. Jadi, mungkin tanggal 1 April insya Allah kami sudah kembali sehingga ya memang tidak sampai Ramadan sih. Alhamdulillah. Tapi di sana sehat ya Gus ya? Tidak ada hambatan Ya. atau tantangan bagaimana? Apakah ada tantangan tertentu gitu? Apalagi ini musim COVID seperti itu. Secara umum sih lancar ya. Semuanya alhamdulillah diberikan kemudahan, kesehatan. Ya kalau kemudian ada linu-linu, terus kaki pecah-pecah, gitu pecah-pecah itu sudah umum lah, umum dirasakan oleh para jamaah Indonesia yang datang ke sini. Karena kemarin di Madinah juga sempat dingin sekali, kira-kira sampai 12 derajat. Nah itu mungkin yang membuat para jamaah, maksud saya harus adaptasinya agak lama, sehingga ya efeknya tadi itu berpecah-pecah, kemudian kaki juga pecah-pecah. Sebagian malah ada yang, mohon maaf, hidungnya ya itu di dalamnya itu kadang-kadang ada merah-merah, meskipun tidak sampai nyesen ya. Nah, kalau tantangan sebenarnya secara umum tidak jauh berbeda dengan musim-musim sebelumnya, karena alhamdulillahnya pemerintah Arab Saudi sejak awal Maret kemarin sudah menerapkan beberapa kebijakan pelonggaran. Jadi sebelumnya bulan Januari, Februari itu setiap ada jamaah umroh yang datang dari negara manapun itu wajib PCR, lalu wajib karantina selama 5 hari di Madinah. Nah, per awal Maret kemarin semua itu sudah dicabut. Jadi kami datang tanpa PCR, langsung masuk ke hotel, juga tanpa karantina. Soal masker sebenarnya masih diberlakukan kalau di dalam ruangan. Jadi pemerintah Arab Saudi juga sudah mengumumkan. Kalau di luar ruangan diperbolehkan tidak menggunakan masker. Tapi kalau di dalam ruangan memang masih ada kewajiban itu. Ya meskipun saya melihat sudah jarang sekali yang pakai masker di sini, Mbak Abada. Iya, saya lihatnya di belakang tadi yang berlalang juga tidak pakai masker. Tapi mungkin saya rolling ke depan.
Nggih, Ini alhamdulillah. saya memang lagi ada di area Masjidil Haram. Kemudian Auranya eh, nyampe sini Mas Afif. amin amin. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan yang melihat juga bisa mendapatkan barokahnya tanah suci ya. Amin. Nah ini apa namanya, kelihatan sekali banyak sekali jamaah yang hampir tidak ada yang memakai masker. Jarang lah ya. Tapi kalau di Madinah kemarin sempat diperiksa sih sebelum masuk itu memang harus pakai masker. Tapi begitu di dalam ya sebagian ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi kami di sini alhamdulillah merasakan apa nikmat tidak bermasker, Pak Pada. Kalau di Indonesia kan masih harus sering pakai ya. Ya, masih Kalau di pakai sini prokes. sudah lumayan longgar sehingga. Jadi, Terus tantangan berikutnya lagi itu soal masuk masjid ya. Kalau di musim-musim sebelumnya biasanya orang masuk Masjid Nabawi itu bebas 24 jam bisa masuk. Itu kemarin enggak. Jadi dibatasi. Yang boleh masuk setelah Isya misalnya itu hanya orang-orang yang punya surat izin masuk gitu ya. Dan itu bisa diajukan melalui aplikasi. Jadi pemerintah juga sudah membuat aplikasi semacam Peduli Lindungi begitu ya. Tapi namanya Tawakalna. Kemudian masuk ke Raudhah ketika di Saudi itu juga ketika di Madinah itu juga sangat dibatasi. Jadi nggak bisa bebas seperti dulu. Saya alhamdulillah bisa kesempatan 2 kali masuk ke Raudhah. Yang pertama itu karena dapat surat izin dari muasasah atau provider visa, memang diuruskan ya oleh travel. Itu satu grup bareng-bareng sekali. Kemudian satunya lagi bisa mengajukan melalui aplikasi itu, sehingga bisa 2 kali. Tapi pada prinsipnya sebenarnya surat izin itu cuma sekali. Jadi ketika saya sudah mengajukan lewat aplikasi sekali, sudah nggak bisa lagi. Kalau untuk umrohnya juga begitu. Prinsipnya orang mau masuk ke area tawaf ini, Mbak, itu harus ada izinnya. Nggak bisa bebas. Jadi travel juga menguruskan itu. Sehingga kemarin kami bisa umroh bareng-bareng seluruh jamaah. Nah, ternyata sekarang juga sudah mulai longgar. Artinya asal pakai kain ikhram aja sudah boleh masuk. Gitu. Jadi nggak harus surat izin. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya pakai kain ikhram. Tidak ada yang nggak pakai kain ikhram. Meskipun belum tentu semuanya dalam kondisi umroh ini. Bisa jadi memang hanya karena ingin masuk saja. Hanya karena ingin masuk atau ingin tawaf sunnah saja. Tapi karena penjaga itu hanya mengizinkan yang pakai ihram sehingga mau umrah mau enggak semua pakai kain. Nah sisanya sih saya pikir ya sama seperti musim-musim sebelumnya. Hanya itu aja yang membuat sampai sudah nggak bisa berkata-kata karena auranya dari sini. Alhamdulillah. Selain tantangan di sana, mungkin ada keberkahan-keberkahan apa Mas Afif selama di sini atau mungkin kemarin panjenengan menemui hal yang sangat luar biasa selama umroh kali ini di sana? Ya, kalau berkaitan dengan keberkahan, berlipatnya pahala itu sudah sangat jelas diterangkan dalam beberapa hadis Nabi. Misalnya ada hadis Nabi yang menceritakan bahwa sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masjid. Nabi menyampaikan bahwa 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih afdol dari 1000 sholat di tempat lain. Illa Masjidil Haram kecuali Masjidil Haram. Kemudian di Mekah sendiri wa sholatin fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin. Sholat sekali saja di Masjidil Haram itu nilainya lebih utama dari sholat 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya saya sholat subuh tadi sekali aja itu sudah setara dengan 100.000 sholat subuh di Bojonegoro, Pak. Iya. Jadi saya seringkali guyoni para jamaah itu gini, Bapak Ibu kita memang sudah mendapat keutamaan sholat yang berlipat ganda. Tapi jadi 100.000 itu kalau dihitung kira-kira bisa sampai kira-kira 60 tahun gitu ya, 60 tahun sholat subuh.
itu setara dengan sekali sholat subuh di Masjidil Haram. Jadi pulang dari sini jangan terus ya Bu, jangan terus merasa sudah banyak sholatnya, susuk-susuk Pak. Paling umurku Pak, paling umurnya Kayak cuma nabung 70, gitu ya, ini Mas? sholat subuh. Iya, tentu bukan begitu maknanya, karena makna yang sesungguhnya itu adalah perumpamaan betapa besarnya beribadah di sini. Jadi kalau sholat saja bernilai seperti itu, tentu baca Quran, baca sholawat, sodakoh, kemudian berbuat baik yang lain, menolong ada yang kesasar misalnya, mengambil macam-macam itu, tentu adalah keutamaan-keutamaan yang memang hanya bisa kita dapatkan kalau ada di Masjidil Haram. Iya. Nah, itu yang ingin saya Saya tanyakan, mohon maaf Safif. Saya pindah-pindah karena memang kadang dibersihkan, kadang diminta geser sama petugas gitu ya. Oh, enggak apa-apa. Ya, Iya, enggak apa. oke. Tapi masih bisa dengar suara saya dengan jelas nggih? Alhamdulillah semuanya clear, jelas. Nggih. Iya tadi panjenengan pas berbicara mengenai membantu ketika ada orang atau jamaah yang sedang kesesat karena tidak tahu arah atau bagaimana, ngoten. Nah, berarti di sana bahwasanya ibadah di Mekah itu tidak hanya biasanya kan orang-orang di ibadah di Mekah ya udah kita hanya fokus untuk memperbanyak ibadah diri sendiri secara vertikal, secara hanya hubungan kita dengan Tuhan gitu. Padahal di sana juga kita mampu untuk menjalin ibadah secara horizontal gitu. Nah, Ya, mungkin hal-hal pastinya apa saja begitu. yang bisa Jadi dilakukan di banyak, sana, Gus Afif? ya. Jadi banyak sekali hal-hal bersifat sosial yang bisa kita lakukan ketika di sini. Saya seringkali mencontohkan kalau ada jamaah itu, misal ya kan ada yang masih muda, ada yang sudah sepuh, gitu ya. Terus biasanya ketika menata kamar kita campur kombinasi antara yang sepuh dan yang muda. Otomatis yang muda itu kan pasti nuntun ya, nuntun, kemudian jangankan itu masuk lift naik turun aja itu biasanya jamaah nggak bisa lah, itu pasti yang muda yang berperan aktif. Itu saya pikir sudah merupakan sebuah ibadah yang luar biasa. Kita melayani orang yang nggak kita kenal, tapi kita mau melayani beliau-beliau, itu juga bagian dari ibadah. Ada lagi misalnya contoh kecil tadi ketika ada orang sesat. Jadi memang biasa kami temukan di sini tuh para jamaah Indonesia yang bingung gitu, nggak tahu nama hotelnya, kadang nggak tahu nama travelnya, mau pulang nggak bisa. Nah itu sering lah kita dapat. Saya kemarin ketemu orang Purwokerto gitu, yang memang sasar, ketemu lagi orang Makassar yang sasar. Nah itu juga sebisa mungkin kami bantu untuk bisa kembali ke hotel. Karena biasanya itulah kenapa kemudian para jamaah Indonesia itu selalu pakai ID card, nah, selalu pakai semacam syal pengenal ya. Itu tidak ada tujuan lain kecuali sebagai penanda sekaligus memudahkan. Karena di ID card itu kan ada nomor HP pembimbingnya, ada nomor HP travel, sehingga kita bisa kontak lalu dijemput. Nah, lalu seperti itu yang saya pikir seharus selalu dipahami bahwa ibadah di sini tidak hanya sholat, tidak hanya tawaf, tapi juga ibadah-ibadah sosial yang meskipun terlihat kecil, pasti itu punya manfaat besar. Karena selain memang bisa membantu orang lain, juga karena memang di sini kan tanah suci yang memang menghadirkan banyak keberkahan dan juga berlimpahnya pahala. Alhamdulillah. Nitip doa Gus Afif di sana, semoga teman-teman yang mungkin stay tune di layar IG ini bisa segera silaturahim sawan ke sana ke Mekah untuk beribadah. Bosnya Nah, ini saya termasuk saya yang dan teman-teman yang sedang saya lakukan. Yang sedang saya lakukan ini misalnya adalah membantu orang berfoto. Bentar ya. Aje. Oke. Ya. Wajar. Ya. Sudah. Gimana, Mbak? Oke, untuk doanya saya pikir ini kan mumpung panjenengan semua menyaksikan live dari Kota Suci Mekah, saya pikir bisa juga dalam hati sambil berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan
kita semuanya bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan juga bisa ziarah ke kota Mekah, melaksanakan haji atau melaksanakan ibadah umroh di sini. Termasuk mungkin juga doa-doa yang lain, Mbak Fada, misalnya ada yang pengen segera dapat jodoh, terus ada yang mungkin pengen Amin. dapat keturunan atau supaya pengen dapat pekerjaan yang baik. Saya pikir ini momentum istimewa, silakan dalam hati masing-masing sambil memanjatkan doa. Saya aminkan dari sini. Insya Allah Allah mendengar dan mudah-mudahan dengan kemuliaan tempat ini doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Gus Afif untuk waktunya. Mungkin mohon maaf jika Ya, mengganggu waktu ibadahnya di siang hari. Ini berarti udah jam sekitar dan setengah 10 ya Gus Afif ya di sana. ya 9.15 lah ya. Oke. 9.15. Ya Gus Afif, mungkin ada pesan atau mungkin wejangan yang mungkin Badai Panjenengan sampaikan kepada teman-teman NU online ini atau mungkin Ya, kepada teman-teman baik, semuanya baik, biar nanti bisa di replay sama teman-teman yang lainnya belum bisa stay tune pada siang hari ini. baik. Ya, jadi saya alhamdulillah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, bisa ziarah ke sini dalam usia yang cukup muda. Saya pertama kali ke sini itu tahun 2013 di usia 29 tahun. Sementara kita lihat banyak sekali jamaah yang bersama saya ataupun yang ada di sini itu mungkin baru bisa ke sini umur 70 tahun, mungkin baru bisa ke sini umur 60, bahkan juga ada juga yang bayi sudah bisa ke sini. Dan dari sekian pengalaman maupun hal-hal yang saya rasakan selama berangkat ke sini itu semakin meyakinkan kita semua bahwa berangkat ke sini itu benar-benar panggilan. Benar-benar panggilan. Kalau bukan karena panggilan dari Allah, nggak akan bisa sampai sini. Saya ini termasuk orang yang sudah membuktikan itu. Alhamdulillah saya bisa setiap tahun dan itu kemudian tanpa biaya sepeser pun. Kalau bukan karena panggilan dari Allah, pasti sesuatu itu nggak mungkin terjadi. Kemudian saya juga pernah misalnya menemani jamaah yang sudah sampai sini, tapi sama sekali tidak bisa ke masjid, juga tidak bisa berangkat ibadah umroh. Ada yang karena sakit, jadi begitu sampai sini tiba-tiba sakit, harus masuk rumah sakit, begitu waktunya pulang sembuh, ya sehingga pulang. Jadi ya nggak sempat ibadah ke masjid sebagaimana jamaah yang lain. Pernah juga sudah sampai sini, begitu turun dari pesawat ketika di Jeddah lalu naik bis menuju Madinah, itu beliau mengalami gangguan jiwa, sehat. Raganya sehat, tapi bicaranya ngelantur, kemudian ingat macam-macam, sehingga sempat kabur juga. Jadi kita sempat kehilangan dia beberapa hari, sampai akhirnya ketemu, dan masih dalam kondisi yang kurang sehat secara mental, sehingga ya di sini tidak bisa umroh, tidak bisa ke masjid. Padahal sudah sampai sini loh ya. Jadi itu benar-benar meyakinkan kita semua bahwa kesini itu adalah benar-benar panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kalau dia sudah berkehendak. Termasuk seperti apa yang saya rasakan selama ini. Karena itu sahabat-sahabat online Jatim yang hari ini tetap berhusnudzon kepada Allah, jangan lelah berdoa. Kita harus punya cita-cita untuk bisa sampai di sini. Kalau bisa melaksanakan haji, alhamdulillah, setidaknya bisa melaksanakan ibadah umroh sini dengan cara yang nanti Allah pilihkan seperti apa. Karena mengenai cara itu kita tidak punya kuasa. Semuanya nanti Allah yang mengatur, apakah dengan dia sendiri atau dengan dia orang lain atau dengan cara apapun lah yang bisa yang nantinya akan Allah pilihkan untuk kita.
Kemudian yang kedua, sebenarnya ada satu amalan yang di hadis sahih itu diceritakan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pahala haji. Tapi mungkin ini jarang dilakukan ya. Baru bisa dilakukan itu biasanya kalau bulan Ramadan, yaitu orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk sampai matahari terbit, lalu dia akhiri aktivitas itu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang menyebutnya sholat ada bisa sholat duha ataupun sholat yang lain. Nah itu Rasulullah menyampaikan itu seperti pahala haji, bisa seperti itu. Nah artinya kalau mumpung ini menjelang bulan Ramadan ya, nanti ketika bulan Ramadan itu biasanya suasananya mendukung, kita mungkin bisa mulai biasakan untuk melaksanakan itu. Jadi kalau di masjid saya di rumah di Sidoarjo itu, di rumah itu ada poster Mbak, ada yang sengaja dibuat oleh Pak Mir untuk memotivasi jamaah melakukan ini. Jadi undangan jamaah haji Masjid Subul Salam berangkat bersama-sama setiap hari. Nah, itu ada semacam poster begitu, dan memotivasi para jamaah untuk bisa mengamalkan amalan ini, karena memang tidak bisa, jadi belum itu bisa berangkat, ataupun bisa berangkat tapi belum itu bisa setiap tahun. Sehingga dengan itu mudah-mudahan pahala haji itu bisa kita raih. Jadi kalau di tempat saya sih alhamdulillah setiap Ramadan gitu kalau subuh kira-kira 30 orang sampai 40 orang itu stay sampai waktu duha tiba, lalu sholat, lalu bar. Nah, saya pikir itu juga salah satu hadis yang mungkin perlu kita amalkan. Mudah-mudahan dengan begitu siapa tahu Allah melihat kesungguhan kita, lalu ada undangan yang hadir entah dari mana datang. Alhamdulillah. Terima kasih Gus Afif sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah ibadah umrah di sana untuk bersilaturahim virtual bersama teman-teman melalui NU Online Jawa Timur. Semoga ibadahnya di sana diberikan kelancaran, diberikan nanti sampai balik ke Indonesia diberikan keselamatan. Terima kasih. Amin. Sekali lagi terima kasih Gus Afif, ngapunten ganggu waktu beribadah di sana. Monggo barangkali panjenengan hendak mau keluar atau live terlebih dahulu, kemudian bisa saya sampaikan. Saya pamit. Terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, barokah untuk kita semua. Kalau ada kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti bisa di-replay lagi ya teman-teman di Instagram NU Jawa Timur.